Bab 326, Membunuh untuk menjadi lebih kuat. Insiden saat Zhao Weiren memimpin puluhan ribu pasukan penjaga kekaisaran mengepung gerbang utama sekte Raja Perkasa, berakhir dengan antiklimaks. Tanpa pertumpahan darah, peristiwa itu pun mereda dengan cepat. Anehnya, insiden besar semacam itu tidak mengundang kehebohan luas di wilayah negara Chu. Alasannya ada dua. Pertama, karena pihak istana dan sekte Raja Perkasa sama-sama memilih untuk menekan dan menutupi kabar tersebut. Kedua, dan yang lebih mencengangkan, perhatian semua pihak segera teralihkan oleh berita yang jauh lebih besar dan menggemparkan. 4 negara besar Tang, Lu, Shang, dan Han telah membentuk aliansi militer dengan tujuan menyatukan seluruh wilayah ekstrem selatan. Dan lebih gilanya lagi, Kekaisaran Tang telah resmi menyatakan perang untuk melenyapkan negara Chu. Kabar ini menyebar dengan cepat, menyulut badai kegemparan di seluruh negeri Chu bahkan hingga ke pelosok ekstrem selatan. Tak terhitung individu dan kekuatan besar yang dibuat tercengang, bahkan panik dan takut. Meski baik Tang maupun Chu sama-sama termasuk dalam negara-negara utama di wilayah ekstrem selatan, kekuatan mereka sangatlah timpang. Tang dikenal sebagai negara terkuat disegani dan diakui sebagai yang nomor satu oleh seluruh kawasan. Sementara Chu, posisinya bahkan belum mencapai tingkat menengah atas. Tak bisa dibandingkan sama sekali. Apalagi, Kekaisaran Chu baru berdiri belum sampai 200 tahun. Pondasi dan warisan sejarahnya masih dangkal. Bahkan jika dibandingkan dengan klan-klan tua yang sudah ribuan tahun berdiri, kekuatannya masih jauh. Sebaliknya, Kekaisaran Tang telah berdiri hampir 1000 tahun. Keluarga Kekaisaran Li memerintah turun-temurun, dengan pondasi kekuasaan yang begitu dalam dan kuat. Di negara Chu, memang ada sekta-sekta besar seperti sekta pembantai dan sekta Raja Perkasa yang menguasai sebagian wilayah strategis. Namun di Tang, hanya keluarga Li yang berkuasa mutlak. Seluruh kekuatan istana, wilayah administratif, hingga sekta-sekta kecil tunduk di bawah kekuasaan mereka. Jika ada yang sedikit saja menentang, maka tak butuh waktu lama, pasukan Tang akan segera menggempur dan membinasakan mereka. Dan lebih parahnya lagi kali ini Kekaisaran Tang mendapatkan dukungan dari sekte iblis hitam. Dengan bantuan mereka, pasukan Tang dikuatkan oleh aura jahat dari kedalaman jurang neraka, membuat kemampuan tempur mereka nyaris meningkat 2 kali lipat. Dengan jumlah pasukan mencapai jutaan, kekuatan tempur Tang kini jauh di atas rata-rata. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak pun kini seperti langit dan bumi. Satu-satunya hal yang masih bisa membuat rakyat Chu sedikit bernafas lega adalah bahwa Tang tidak hanya menyerang Chu saja. Mereka membagi pasukan dalam 2 arah. Sebagian menyerang Chu, dan sebagian lagi menyerbu negeri Qing yang bersebelahan. Namun meski hanya mengerahkan sebagian kekuatan, laju serangan pasukan Tang tetap sangat menggila seperti badai yang menyapu dataran. Dalam waktu kurang dari sebulan, beberapa provinsi di timur negara Chu telah jatuh ke tangan Tang. Pasukan terdepan bahkan sudah mulai menyusup ke bagian tengah Chu, wilayah yang dianggap sebagai jantung kekuasaan kerajaan. Selama proses ini, korban jiwa tak terhitung. Banyak klan, sekta, dan kekuatan kecil hancur tanpa ampun. Perang pemusnahan ini bukan hanya menargetkan keluarga Kekaisaran Chu saja. Tujuan mereka adalah menghancurkan seluruh struktur kekuatan yang bisa menyaingi kekuasaan Tang. Semua yang berpotensi menjadi ancaman akan disapu bersih. Jika Chu benar-benar kalah, maka semua kekuatan dalam negeri harus tunduk total kepada keluarga Li, sebagaimana yang terjadi di Tang. Karena itulah, kini seluruh kekuatan di Chu baik sipil maupun sekte terpaksa turun tangan, termasuk sekte pembantai dan sekte Raja Perkasa. Di dalam aula penegakan hukum, suasana sunyi dan serius. Wei Yi berdiri dengan tegak di hadapan gurunya, lalu membuka suara. "Guru, mohon izinkan murid ikut bertempur di medan perang." Mendengar permintaan itu, Elder Yan langsung mengerutkan kening. Ia tak langsung menjawab, melainkan terdiam beberapa saat, baru kemudian berkata pelan.
Belum lama ini kau sudah berjasa besar untuk sekte ini. Untuk misi kali ini, kau tidak perlu ikut. Jika situasi semakin parah, kau bisa menyusul bersama gelombang pasukan berikutnya. Meski ucapannya tenang, jelas sekali bahwa Elderian berusaha melindungi muridnya. Perang ini bukanlah pertarungan biasa. Apalagi, jika Wei muncul di medan perang, tak menutup kemungkinan musuh-musuh lamanya dari keluarga Kekaisaran Chu akan memanfaatkan kesempatan untuk membunuhnya. Dan tentu saja, pasukan Tang takkan menunjukkan belas kasihan. Sekali tertangkap, nyawa Wei bisa melayang seketika. Namun, kali ini Wei tidak bisa mundur. Dia punya alasan sangat kuat untuk turun ke medan perang semuanya demi menyelesaikan misi terobosan. Meski dia sudah berhasil membunuh leluhur bunga matahari dan menyelesaikan bagian tersulit dari misinya yakni membunuh satu ahli tingkat Wuzong Raja Beladiri, namun persyaratan lain seperti membunuh ahli Wuang Raja, Ulung Roh, serta pasukan biasa, belum tercapai. Waktu yang tersisa hanya 5 bulan lagi. Sebelumnya, Wei Yi sempat bingung bagaimana menyelesaikannya. Tapi kini, dengan meletusnya perang besar, masalah itu pun otomatis terselesaikan. Medan perang adalah tempat terbaik untuk membunuh. Dan para jenderal serta prajurit musuh adalah sasaran yang sah. Membunuh mereka sebanyak apapun takkan menimbulkan masalah, bahkan mungkin justru dihargai. Tentu saja, alasan ini tak bisa diungkapkan langsung kepada gurunya. Setelah berpikir sejenak, Wei pun berkata dengan serius. Guru, saat ini murid sudah mencapai puncak Wuling. Energi dalam dantianku sudah penuh, tapi hambatan terbesar terletak pada hati dan batin aku tak bisa menembusnya. Maka dari itu, murid ingin masuk ke medan perang untuk menajamkan tekad dan keberanian. Menggunakan pembunuhan sebagai jalan untuk menembus batas dan mencapai Wuang. Mohon guru mengizinkan dan merestui. Sambil berkata demikian, Wei Yi berlutut dengan satu lutut menyentuh tanah, menunjukkan ketulusan hatinya. Elderian terdiam. Lalu dengan suara dalam, ia bertanya lagi. Kau sadar? Di medan perang, pedang tak mengenal mata. Pasukan datang dan pergi seperti badai. Bisa jadi kau belum sempat menembus Wuang, tapi sudah tewas lebih dulu. Kau sungguh sudah siap dengan pilihan ini? Wei Yi mengangkat kepala dan menatap lurus ke depan. Di matanya, terpancar keteguhan dan keberanian yang tak bisa digoyahkan. Meskipun demikian, itu adalah pilihan murid sendiri. Jika misi ini gagal, maka seluruh harapannya untuk berkembang di masa depan akan musnah. Ia akan selamanya terkurung di tingkat Wuling. Itu adalah kenyataan yang tak bisa ia terima. Kalau memang harus mati, lebih baik mati di medan perang daripada hidup dalam penyesalan sepanjang usia. Elderian menarik napas panjang. Akhirnya ia berkata, Baiklah, kalau kau sudah benar-benar mantap, aku takkan menghalangi. Dengan helaan napas berat, Elderian bangkit berdiri. Lalu dari cincin penyimpanannya, ia mengeluarkan sebuah gulungan kitab tua berwarna perak abu-abu, yang memancarkan aura tajam dan membunuh. Ia menyerahkannya kepada Wei Yi seraya berkata, Aku tahu kau menempuh jalur pedang. Ini adalah kitab pedang yang kuperoleh beberapa waktu lalu, dan semula ingin kuberikan padamu saat kau kembali dari selatan. Sekarang, waktunya tepat. Jika kau bisa menguasainya, kitab ini akan sangat membantumu di medan perang. Wei Yi menerima kitab itu dan langsung membukanya. Di halaman pertama, tertera 5 huruf besar, kokoh dan menakjubkan. Teknik serangan pedang 3000 kelas tinggi, tingkat langit. Begitu membacanya, Wei Yi terkejut luar biasa. Teknik pedang tingkat ini bernilai tak terhingga. Bahkan jika seseorang membawa ratusan ribu perak, belum tentu bisa membelinya. Sedangkan sang guru, ia bukanlah orang yang kaya raya. Pasti ia telah mengorbankan banyak hal demi mendapatkan kitab ini. Guru! Wei Yi hendak bicara, tapi kata-kata tak kunjung keluar. Hatinya begitu tersentuh. Elderian menepuk bahunya pelan. Yang penting, pastikan kau tetap hidup dan kembali. Setelah itu, ia pun membalikkan badan,
berjalan pergi dengan kedua tangan di punggung, tanpa mengucapkan sepatah kata lagi. Bab 327, Bahaya mengintai di tengah perjalanan. 3 hari kemudian, di luar gerbang utama sekta Overlord, hari keberangkatan Wei Yi menuju medan perang akhirnya tiba. Suasana di sekeliling begitu sunyi, namun syarat dengan kesedihan. Banyak murid sekta berkumpul untuk melepas kepergiannya, termasuk para sahabat terdekatnya. "Kakak Wei, tolong jaga dirimu baik-baik." Suara lembut Julinger terdengar penuh rasa haru. Sepasang matanya yang bening kini telah memerah. Kilauan air mata terlihat menggantung di ujung bulu matanya. Meski ia tidak tahu pasti alasan Wei Yi begitu bersikeras untuk turun gunung dan menuju ke medan perang, namun dia sangat memahami satu hal itu adalah tempat yang mematikan. Di medan pertempuran, bukan hanya pasukan yang saling membantai, tapi juga para ahli kuat saling berburu. Bahkan seorang tokoh kuat pun bisa binasa di tengah kekacauan, apalagi seorang kultivator muda biasa. Julinger mengangkat kedua tangannya. Puluhan botol dan guci kecil tersusun rapi dalam genggamannya. "Ini semua adalah pil yang baru-baru ini berhasil aku buat. Meskipun tidak termasuk benda langka, tapi semuanya adalah pil kelas atas. Baik untuk memulihkan energi dalam maupun menyembuhkan luka berat, semua ini sangat ampuh. Bawalah semuanya, jangan ditinggal satu pun." Wei Yi sempat tertegun. Ia tak menyangka Julinger telah menyiapkan begitu banyak demi dirinya. Wajahnya pun melunak, sebuah senyum tulus merekah di bibirnya. "Aku dengar dari Penatua Chu, kemajuanmu dalam ilmu alkimia sangat cepat. Kalau begini, sepertinya ke depannya aku harus bergantung padamu untuk suplai pil obatku." Wei Yi pun menerima semua botol itu dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan miliknya. Julinger tersipu tapi cepat mengangguk dengan serius. "Tentu saja. Begitu kemampuanku makin meningkat, aku akan racik pil terbaik yang cocok untuk kultivasimu." Kenyataannya, keinginannya yang terdalam memang demikian menjadi pendukung terkuat Wei Yi dari balik layar. Dalam hal alkimia, dia adalah bakat langka. Terlebih di bawah bimbingan langsung Penatua Chu, kemampuannya meningkat pesat, dan kini hanya selangkah lagi menuju gelar alkemis tingkat 4. "Kakak Wei, hati-hati di jalan!" seru keempat saudara Gongyang secara bersamaan. Wei Yi menepuk bahu mereka satu persatu. "Kalian di sekte harus saling bantu. Kalau menemui masalah yang tidak bisa diatasi, cari kakak seniorku. Dia pasti akan membantumu." Tiba-tiba, Xian Yuhu melangkah maju. "Kakak Wei, aku dengar kau ingin mengasah diri di medan perang. Penatua Mi sangat memuji tekadmu. Sebagai bentuk dukungannya, dia memintaku memberikan ini padamu." Dengan satu kibasan tangannya, sebuah perahu mungil berwarna emas gelap muncul di atas telapak tangan Xian Yuhu. Meski hanya seukuran telapak, aura spiritual yang terpancar dari benda itu sangat kuat. "Itu, perahu terbang!" Seseorang di antara kerumunan berseru terkejut. Perahu terbang bukanlah benda yang bisa dibeli sembarangan. Langka, mahal, dan biasanya hanya dimiliki oleh para tokoh besar. Penatua Mi memang luar biasa, bahkan benda sehebat ini diberikan begitu saja. Gumam para murid lain dengan takjub. Wei Yi juga tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. "Perahu ini akan sangat membantuku. Aku tak perlu membuang waktu berhari-hari di perjalanan. Tolong sampaikan rasa terima kasihku yang sebesar-besarnya pada Penatua Mi." Diam-diam, ia juga mencatat dalam hati. "Budi ini, suatu hari pasti akan kubalas." Tak lama kemudian, Wei Yi mengendalikan perahu terbang itu dan melesat ke angkasa. Diiringi angin dan awan, dia meninggalkan sekta Overlord menuju medan perang di perbatasan timur. Sementara itu, di sebuah pavilion tinggi di dalam sekta, ketua sekta Overlord Zhang Ruhai berdiri berdampingan dengan Penatuayan, menatap arah perginya Wei Yi. "Muridmu telah terikat oleh aura pembunuhan. Perjalanannya kali ini kemungkinan besar tidak akan tenang. Meski dia dilindungi oleh keberuntungan, bahaya maut tetap mengintai."
Zhong Ruhai bukan hanya seorang ahli puncak di tingkat Ampera, namun juga menguasai rahasia ilmu ramalan nasib. Ia mampu merasakan gelombang energi yang mengarah pada masa depan seseorang, meskipun belum mencapai tingkat master takdir langit yang bisa melihat seluruh garis besar dunia. Itu adalah jalan yang dia pilih sendiri. Siapa yang bisa mencegahnya? Ujar Penatuaian pelan. Meski nada suaranya terdengar dingin, namun sorot matanya penuh kecemasan. Ia tahu, bila benar-benar menghalangi, Wei mungkin akan menurutinya karena rasa hormat sebagai murid. Namun itu hanya akan melukai hubungan mereka. Dan jika jalan ini memang takdir Wei, maka apapun yang mereka lakukan tidak akan mengubah hasilnya. Tiba-tiba, Zhong Ruhai tertawa ringan. Tak perlu terlalu khawatir. Di antara 99 jalur langit, pasti ada satu jalan selamat. Apalagi, tanpa melalui bahaya, bagaimana bisa menempa jiwa menjadi kuat? Pedang tajam terbentuk dari tempaan, dan wangi bunga pelam lahir dari dinginnya musim salju. Kekuatan sejati tak lahir dari kenyamanan. Semua tokoh besar di daratan tengah, bukankah mereka juga mendaki tumpukan mayat untuk mencapai puncak? Ia menoleh dan menatap Penatuaian dengan dalam. Jika muridmu benar-benar bisa menembus batas dan mencapai tingkat raja sebelum usia 20, maka dimanapun dia berada, dia akan dianggap sebagai jenius sejati. Kau berpikir dia bisa menjadi penerus sekta? Tanya Penatuaian dengan suara tercekat. Zhong Ruhai mengangguk mantap. Jika kelak kita ingin mendirikan pijakan di daratan tengah, tak cukup hanya mengandalkan kita para tetua-tua renta ini. Harus ada generasi penerus seperti Wei Yi yang membawa nama sekte bawang ke puncak kejayaan. Kata-kata ini sangat dalam. Bahkan Penatuaian yang sudah berpengalaman sekalipun tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Biasanya, posisi pemimpin sekte hanya diberikan kepada murid garis langsung ketua. Namun Zhong Ruhai berkata tegas. Justru karena selama ini terlalu terikat tradisi, sekte kita stagnan dan tak pernah benar-benar bangkit. Kini saatnya perubahan. Semuanya tergantung apakah anak itu bisa selamat dari cobaan kali ini. Mereka yang layak mewarisi sekte bawang, harus berani menempuh bahaya dan menantang maut. Di langit, di tengah perjalanan, Wei tidak mengetahui sedikit pun tentang percakapan antara gurunya dan ketua sekte. Saat ini, ia tengah berdiri di atas perahu terbang, meluncur dengan kecepatan luar biasa menuju medan perang di perbatasan timur. Wilayah itu kini dipenuhi kekacauan dan darah. Ratusan ribu hingga jutaan prajurit dari dua kubu telah berkumpul di sana, saling serang dan bertahan, dalam perang tanpa akhir. Jika naik kuda biasa, butuh waktu sebulan untuk tiba di sana. Namun dengan perahu terbang pemberian Penatuami, cukup 3 atau 5 hari saja. Wei Yi berdiri di atas dek perahu, angin malam menyapu rambutnya. Untung ada perahu ini. Kalau tidak, perjalananku pasti akan lebih sulit. Ia juga sempat membayangkan jika perahu sekecil ini sudah secepat ini. Bagaimana dengan kapal terbang raksasa yang dikabarkan bisa terbang melintasi jurang besar dan langsung menuju daratan tengah? Namun saat pikirannya tengah mengembara, desiran aneh tiba-tiba muncul. Wei Yi merasakan jantungnya mencelos bahaya. Nalurinya berteriak. Perahu sedang melintasi celah sempit di antara dua gunung tinggi. Tiba-tiba, BOM! Ledakan menggelegar terdengar. Cahaya menyilaukan memancar dari kedua sisi, dan dua bilah cahaya pedang raksasa turun dari langit, hendak menebasnya dari kanan dan kiri. Pada saat yang sama, sebuah lapisan penghalang muncul di depan sebuah formasi sihir telah dipasang untuk mencegatnya. Wajah Wei Yi langsung berubah pucat. Sialan! Lebih dari keselamatannya sendiri, ia justru khawatir perahu terbangnya akan hancur. Tanpa perahu itu, ia harus berjalan kaki ke medan perang. Dasar pengecut busuk! Hanya bisa menyergap dari bayang-bayang. Wei Yi langsung melompat dari perahu, membentuk segel dengan jarinya. Dua sinar pedang ditembakkan ke arah serangan yang datang. Namun teknik yang ia gunakan adalah Kuisun Jianji jurus dasar yang belum terlalu ia kuasai.
Meskipun cepat, kekuatannya tak cukup untuk menahan serangan lawan yang telah disiapkan dengan matang. Dalam sekejap, sinar pedangnya dihancurkan. Tapi kesempatan itu cukup. Ia langsung menyimpan perahunya dan menggunakan jurus bayangan hantu elang tingkat maksimal, mundur sejauh belasan meter. Begitu ia melihat sekeliling, puluhan orang telah mengepungnya. Namun saat melihat wajah-wajah di depan, Wei Yi menyipitkan mata, senyum dingin muncul di bibirnya. Tak kusangka, ternyata kalian. Lama tak jumpa, wahai teman-teman lama. Bab 328, Serangan dari Keluarga Long. Wei Yi langsung mengenali siapa saja orang-orang yang mengurungnya dari segala arah. Mereka bukan orang asing. Mereka adalah keluarga Long, musuh lamanya, dan kali ini tampaknya mereka datang dengan niat membunuh. Di barisan terdepan berdiri seorang lelaki tua berjubah panjang, wajahnya penuh keriput, namun matanya tajam dan dingin. Dia adalah Long Tianyun, kepala keluarga Long sekaligus salah satu penatua tertinggi sekta Overlord. Di belakangnya berdiri beberapa wajah yang tak asing, Long Qianli, Long Wei, dan para tokoh inti keluarga Long lainnya, semuanya darah murni, generasi utama. Jumlah mereka mencapai puluhan orang, dan tak satu pun dari mereka lemah. Tanpa kecuali, semua yang hadir adalah ahli tingkat tinggi, minimal di tingkat Wuling Master Spiritual. Bahkan, Long Qianli dan Long Tianyun sendiri berada di tingkat Wuwang Raja Pejuang, kekuatan tertinggi di antara mereka. Beberapa lainnya, termasuk Long Wei, terlihat memancarkan aura setingkat Wuwang juga, namun aura mereka sedikit berbeda. Tampaknya mereka menggunakan obat rahasia atau teknik pengorbanan untuk memaksa naik ke tingkat tersebut. Meski efeknya tidak bisa bertahan lama dan tak sekuat Wuwang sejati, kekuatan mereka dalam pertempuran untuk sementara tidak bisa diremehkan. Wei Yi mengerutkan dahi, rasa bahaya menyelimuti pikirannya. Ini bukan pertarungan biasa. Keluarga Long telah mengerahkan kekuatan penuh demi satu tujuan, membunuhnya. Lebih buruk lagi, mereka memilih waktu yang sangat jahat. Saat ini, Wei Yi bukan hanya murid biasa, dia adalah murid utama sekta Overlord, dengan reputasi yang tengah melonjak tinggi usai pertarungan heroiknya. Jika serangan ini diketahui oleh pihak sekta, keluarga Long pasti akan dihukum berat. Namun, melihat jumlah dan kesiapan mereka sudah siap untuk mempertaruhkan segalanya. Penatua Long, kalian semua berkumpul di sini, apa maksudnya ini? Tanya Wei Yi dengan nada santai, namun otot tubuhnya sudah bersiap dalam kondisi tempur penuh. Long Tianyun menatapnya tanpa ekspresi. Aku ingin mengundangmu ke kediaman keluarga Long. Semoga kau tidak keberatan memberi kami kehormatan itu. Nada bicaranya seolah biasa saja, tapi aura tekanan dari kata-katanya begitu menusuk. Itu bukan undangan, tapi ancaman. Wei Yi menanggapi dengan tenang. Bagaimana kalau aku menolak undangan itu? Long Tianyun menjawab datar. Kalau begitu, kami tak punya pilihan lain selain memaksamu. Saat itu juga, seluruh anggota keluarga Long mengaktifkan kekuatan mereka, mengunci posisi Wei Yi dengan aura tajam dan ganas. Langit di atas tampak bergetar ringan akibat tekanan mereka. Pedang-pedang spiritual dan senjata bersinar mulai muncul di tangan masing-masing, siap menyerang kapan saja. Dan beberapa lainnya bahkan melepaskan tekanan penuh mereka, membuat udara di sekitar Wei Yi terasa berat dan mencekam. Bahkan napas pun terasa lebih sulit. Wei Yi menarik napas panjang, lalu menghela. Negeri Wei sedang kacau, dan sekta Overlord juga sedang menghadapi krisis. Penatua Long, kau adalah sesepuh sekta ini. Bukankah tindakan seperti ini terlalu tidak pantas? Kenapa tidak kalian pulang saja, dan kita pura-pura ini tak pernah terjadi? Kalimatnya terdengar tenang dan bahkan seperti menawarkan damai. Tapi Long Tianyun hanya tertawa dingin. Negeri boleh kacau, sekta boleh krisis, tapi hidupmu, Wei Yi, tetap harus kami ambil hari ini. Matanya berkilat tajam. Kau terlalu menonjol. Jika kau terus tumbuh seperti sekarang,
bagaimana keluargaku bisa tidur dengan tenang? Jika kau tidak mati, aku tidak bisa damai. Keluarga Long pun tidak akan pernah bisa damai. Nada bicaranya tajam, tapi matanya sempat menunjukkan keraguan sejenak. Sejatinya, ini bukan cara yang ia inginkan. Long Tianyun ingin sekali menyingkirkan Wei Yi secara diam-diam, meminjam tangan orang lain tanpa melibatkan keluarga Long secara langsung. Tapi, semua berubah setelah insiden pembunuhan Patriark Kuai Hua, seorang Wuzong penguasa martial tingkat tinggi. Meski Wei Yi tidak membunuhnya sendiri, ia adalah sosok kunci dalam operasi itu. Dan dia selamat. Fakta bahwa dia mampu terlibat dalam pembunuhan tokoh sekuat itu membuat Long Tianyun tak bisa lagi menunggu. Jika Wei Yi benar-benar berhasil menembus ke tingkat Wuwang, maka tak ada lagi yang bisa menghentikannya. Hari ini, tak peduli apapun alasanmu, kau tidak akan bisa lolos dari takdirmu, kata Long Tianyun. Tiba-tiba, Long Wei melangkah maju. Wajahnya penuh dendam. Wei Yi, dulu kau mempermalukanku di depan semua orang. Kau mungkin pikir sudah menang, tapi hari ini, aku akan balas semuanya. 10 kali lipat. 100 kali lipat. Suaranya penuh kebencian yang telah mengakar dalam. Ia masih ingat betul bagaimana dirinya kalah dari Wei Yi di arena hidup mati. Meski selamat, jiwanya rusak parah, dan sejak itu ia tak pernah bisa pulih. Ia menjadi olok-olok di dalam sekta, sementara Wei Yi naik ke puncak kejayaan. Kau pikir dirimu hebat? Lanjut Long Wei penuh amarah. Hari ini, di tempat terpencil ini, kau akan mati. Tak ada yang akan tahu, tak ada yang akan menolongmu. Itulah harga karena berani melawan keluarga Long. Wei Yi tertawa. Tawanya keras dan penuh penghinaan. Kau tertawa apa? Bentak Long Wei, marah dan bingung sekaligus. Aku tertawa karena kalian terlalu bodoh. Wei Yi menyapu pandangan ke seluruh arah, tak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Aku, Wei Yi, pernah membunuh ahli tingkat Wuzong. Apa kalian pikir aku akan takut pada kalian yang hanya mengandalkan pil dan formasi untuk jadi raja palsu? Tadi aku menawarkan perdamaian karena kita berasal dari sekte yang sama. Tapi sekarang, kalian menolaknya. Maka, jangan salahkan aku jika aku membalas dengan darah. Aura membunuh mulai menyelimuti tubuh Wei Yi. Tekanan dari kata-katanya saja membuat banyak orang mulai ragu. Bahkan Long Tianyun, orang tua licik yang sudah makan asam garam dunia persilatan, terpaksa berpikir 2 kali. Wei Yi, berhenti menggertak. Kau bisa bunuh Patriark Kuai Hua karena dibantu banyak orang dan jebakan formasi. Seorang wuling sepertimu, bagaimana bisa membunuh Wuzong sendirian? Seru Long Wei, mencoba meyakinkan diri sendiri. Wei Yi menyeringai. Benarkah? Atau itu hanya alasan yang aku ciptakan agar dunia tak terlalu takut padaku? Jika tak percaya, kenapa tidak coba sendiri? Ayo, serang. Daripada banyak bicara. Nada suaranya datar dan tenang. Bahkan pedang pun belum dia keluarkan. Tapi justru karena itu, suasana menjadi semakin mencekam. Long Wei mulai ragu. Tangannya sedikit bergetar, meski dia berusaha tetap terlihat tegar. Long Tianyun akhirnya memerintah dengan dingin. Long Shan! Long Hu! Coba dulu kekuatannya. Lihat apa benar dia bisa sehebat itu. 2 orang pendekar dari keluarga Long langsung maju. Brengsek kecil! Mati kau! Teriak mereka bersamaan, lalu meluncur bagai kilat menuju Wei Yi. Serangan mereka penuh niat membunuh. Puluhan orang lainnya langsung bersiaga, siap menyerang begitu Wei Yi menunjukkan kelemahan sedikit saja. Long Wei bahkan mengalirkan seluruh energi dalamnya, kedua matanya merah menatap tajam, menunggu kesempatan emas. Namun saat semua itu terjadi, Wei Yi hanya tersenyum tipis. Ayolah, kalian tak lebih dari ayam dan anjing liar. Bruk!
Dalam sekejap, Wei Yi bergerak. Bab 329, Rencana menangkap Long Wei. Long Shan dan Long Hu, dua pemuda yang usianya tampak belum mencapai seperempat abad, berdiri di hadapan Wei Yi. Meski usia mereka terbilang muda, kekuatan mereka benar-benar tak bisa diremehkan. Keduanya sudah melampaui tahap martial spirit, wuling, dan bahkan mencapai tingkat yang luar biasa tinggi dalam ranah itu. Long Shan berada di tahap ke-7 wuling. Long Hu berada di tahap ke-8 wuling. Dengan level kekuatan seperti ini di usia semuda itu, jelas bahwa mereka berdua adalah elite hasil didikan utama dari keluarga Long. Mungkin mereka tidak seistimewa Long Wei, anak inti keluarga yang berdarah langsung, tetapi tetap saja, teknik bertarung dan pasokan pil mereka sangat memadai. Tidak heran mereka bisa bertarung begitu hebat. Dan itulah sebabnya Long Tianyun mengirim keduanya untuk menjajal kekuatan Wei. "Matilah kau!" Raungan kemarahan terdengar dari Long Hu. Di tangannya tergenggam sebilah pedang panjang 4 kaki, dengan alur darah di sepanjang bilahnya dan noda darah samar yang belum mengering. Begitu berteriak, dia langsung menebas pedangnya. Dengan dorongan ki yang luar biasa, pedang itu memancarkan cahaya merah darah yang menyilaukan, melesat langsung menuju kepala Wei Yi, seolah ingin menebasnya hingga terbelah dua di tempat. "Wei Yi, hari ini kekuatan penuh keluarga Long ada di sini. Kau pasti mati." Sementara itu, Long Shan menyerang dari sisi lain. Ia tidak menggunakan senjata konvensional, melainkan sepasang kapak kembar berbentuk mandarin, senjata langka dari jalur senjata aneh Kimen. Bila kapaknya berkilau dingin dan tajam, terlihat jelas sanggup menebas logam dan batu sekaligus. Kedua kapak itu meluncur dari arah kiri dan kanan, menukik tajam ke arah pinggang Wei Yi. Serangannya cepat, presisi, dan membentuk tekanan dari atas dan bawah saling melengkapi. Kerja sama mereka begitu mulus, jelas sudah sering berlatih formasi serangan ganda. Namun, mereka cepat tapi Wei Yi lebih cepat. Dalam sepersekian detik sebelum senjata mereka menyentuh target, tubuh Wei Yi menghilang dari tempat semula. Dengan kecepatan dari tingkat tertinggi jurus bayangan alang hantu 18 langkah, Wei Yi memindahkan dirinya seolah menembus udara. Kecepatannya nyaris mustahil disamai oleh lebih dari 90% petarung di level yang sama. Sekejap saja, dia sudah berada tepat di depan Long Shan. Diserang secara tiba-tiba, Long Shan tidak panik. Justru dengan tenang, ia mengeluarkan dua belati hitam dari lengan bajunya, jelas ia memang sudah siap menghadapi penyergapan. Satu belati ia arahkan ke dada Wei Yi, sementara satu lagi menuju tenggorokannya. Serangan cepat dan licik, ditujukan langsung ke titik vital penuh perhitungan dan niat membunuh. Namun, terlalu lambat. Wei Yi menyeringai dingin. Sebelum belati itu sempat menyentuh kulitnya, jurus jari pedang bunga matahari telah lebih dulu menebas ke depan. CLANG, BOOM. Dengan dentuman keras yang memekakan telinga, kepala Long Shan meledak seketika. "Deng! Pemain Wei Yi telah membunuh satu petarung Realm Wuling. Pengalaman 30.000. Pengalaman teknik 20.000. Long Shan tewas seketika, bahkan tanpa sempat mengerti bahwa rencana serangannya sudah terbaca sejak awal oleh Wei Yi. "Long Shan!" Long Hu berteriak garang, mata merah menyala karena amarah. Kematian sahabatnya membuat darahnya mendidih. Para anggota keluarga Long lainnya pun terkejut, wajah mereka berubah drastis. Tak seorang pun menyangka serangan Wei Yi bisa begitu mematikan. Kecepatannya, ketepatannya, dan kekuatan yang meledak dalam satu serangan, bahkan Long Shan yang dikenal sebagai petarung cekatan pun tidak punya kesempatan untuk melawan balik. Long Tianyun tentu punya alasan mengutus dua petarung sekaligus. Long Hu adalah petarung jalur tubuh bertarung dengan kekuatan dan daya tahan luar biasa. Sementara Long Shan adalah spesialis senjata aneh dengan reaksi cepat dan kelincahan tinggi, mustahil ditaklukkan dengan mudah. Namun siapa sangka, Wei Yi dalam satu gebrakan sudah membuat Long Shan meregang nyawa.
Tamparan keras bagi keluarga Long dan langsung di depan mata semua orang. "Brengsek! Aku akan membunuhmu!" Beberapa anggota keluarga Long langsung menyerbu, wajah mereka memerah karena amarah. Long Qianli dan para tetua lain langsung melirik ke arah Long Tianyun, tapi pria itu masih terdiam. Ekspresinya dingin, pandangan matanya terkunci ke arah Wei Yi. Namun dari tubuhnya, Qi mulai bergerak liar. Tekanan mengerikan dari seorang ahli tingkat King mulai menguar perlahan. 6 hingga 7 orang mengepung Wei Yi dari segala arah, tapi pemuda itu tetap tenang. Bahkan masih menyisakan sebagian kekuatannya untuk bersiap menghadapi kemungkinan serangan dari Long Tianyun atau Long Qianli. Mereka berdua itulah musuh sebenarnya. Long Tianyun sendiri memang berhati dingin. Ia menahan diri, seperti ular berbisa yang menunggu mangsanya membuka celah. Ia ingin menguras tenaga Wei Yi terlebih dahulu, atau menanti celah untuk menghabisinya dalam satu serangan. Long Qianli, di sisi lain, hanya bisa menggertakkan gigi. Meski hatinya gelisah, dia tak berani bergerak duluan tanpa perintah ayahnya. Tapi yang berbeda adalah Long Wei. Dia tampak tidak sabar. Matanya penuh keinginan untuk segera bertarung. Wei Yi menangkapnya. Sebuah ide langsung terlintas di kepalanya. Ia mulai perlahan bergerak tanpa suara, tanpa menarik perhatian menuju arah Long Wei. Dan saat itu juga, Long Hu bersama seorang rekan lain melancarkan serangan gabungan. Cahaya pedang dan aura tebasan menyapu ke depan dengan kekuatan luar biasa. Wei Yi pun berpura-pura tertekan. Tubuhnya sedikit miring, seolah kehilangan keseimbangan. Ia tampak panik. "Sekarang!" Long Wei, yang sudah tak sabar sejak tadi, melihat ini sebagai kesempatan emas. Dia memang ingin membunuh Wei Yi dengan tangannya sendiri, dan momen itu kini muncul tepat di hadapannya. "Wei Yi, matilah kau!" Dengan penuh semangat, ia langsung melompat maju, tangan kanannya dikerahkan dengan kekuatan penuh. Di telapak tangannya, Qi mengumpul, membentuk bola energi mematikan, dan langsung dihantamkan ke punggung Wei Yi. "Celaka!" Long Tianyun dan Long Qianli serempak berseru dalam hati. Mereka tahu Wei Yi sedang menjebak. Tapi Long Wei sudah melesat. "Semua bertindak sekarang!" Long Tianyun akhirnya mengaum perintah. Tak peduli kerugian apapun, saat cucu kesayangannya terancam, dia tidak bisa lagi menunggu. Karena bagi Long Tianyun, Long Wei adalah masa depan keluarga. Harapan utama klan Long. Satu-satunya yang tak boleh mati. Kalau bukan karena desakan cucunya sendiri, Long Tianyun bahkan tak akan membiarkan Long Wei ikut ke tempat ini. Namun, terlambat! Hahaha! Wei Yi tertawa panjang, tak lagi menunjukkan kepanikan. Dalam satu ledakan Qi, ia memukul mundur semua musuh di depannya. Kekuatan penuh dari puncak Wuling digabungkan dengan aura dari roh senjata kuno, serta energi dari dua api spiritual yang mengelilinginya. Aura Wei Yi membumbung tinggi seperti gunung api meledak. Jurus tinju naga gajah! Tinju besinya menghantam keras, menciptakan bayangan naga dan gajah yang bergemuruh di udara. Dalam sekejap, tinjunya sudah berbenturan langsung dengan serangan Long Wei. Boom! Long Wei terpental, darah muncrat dari mulutnya, tubuhnya terbang berputar seperti boneka. Wei Yi langsung mengejar seperti bayangan yang menempel di tubuhnya jelas berniat menangkapnya hidup-hidup. "Wei Yi, jangan keterlaluan! Lepaskan dia!" Teriakan menggema dari segala arah, pedang dan cahaya mulai menghujam ke arahnya. Tapi Wei Yi tak menggubris. Ia mengaktifkan armor duri lunak dan mengerahkan teknik tubuh emas Fajra. Meski belum mencapai tahap tak tembus senjata, namun cukup kuat untuk menahan sebagian besar serangan biasa. Dalam hitungan detik, Long Wei sudah berada di genggaman. Dia sempat berusaha melawan, tapi Qi Wei langsung menyusup ke dalam tubuhnya, menyegel seluruh meridian dan dantiannya. Lalu, Wei mengaktifkan teknik rahasia ruang bayangan membawa Long Wei menghilang dari tempat itu.
CRASH, BOOM. Serangan besar dari Long Tianyun dan Long Qianli menghantam tempat kosong, semuanya meleset. Berhenti semua! Suara Wei Yi menggema dari udara. Dalam jarak 10 lebih jang, di atas langit, ia berdiri memegang Long Wei. Matanya dingin seperti es. Kalau ada yang berani mendekat lagi, aku akan bunuh dia duluan. Bab 330, Tekad Membara Dragon Tianyun. Saat menyaksikan Dragon Wei benar-benar ditangkap oleh Wei Yi dan berada dalam kendalinya, wajah Dragon Tianyun langsung menghitam kelam dan pekat, sehitam dasar kual yang terbakar. Dalam hatinya, rasa penyesalan mulai mencuat perlahan. Seandainya saja tadi aku tak terlalu mempercayai ucapannya. Ia menyesal telah terpengaruh oleh kata-kata Wei Yi. Kalau saja sejak awal ia tak takut pada kemungkinan Wei Yi menyimpan kartu truf atau kemampuan tersembunyi, dan langsung mengerahkan seluruh kekuatan mereka alih-alih hanya mengutus Long Hu dan Long Shan sebagai pengintai, mungkin saja situasinya tak akan menjadi seburuk sekarang. Paling tidak, Dragon Wei takkan sampai tertangkap. Dengan wajah gelap dan suara sedingin musim dingin paling kejam, Dragon Tianyun membuka mulut. Wei Yi, lepaskan cucuku, dan akhiri hidupmu sendiri sekarang juga. Jika kau menurut, segala dendam dan perselisihan antara kita akan kuanggap selesai di sini. Namun jika tidak, maka hari ini aku bersumpah akan mencincang tubuhmu jadi serpihan, dan bukan hanya kau, seluruh keluarga Wei, setiap lelaki, perempuan, anak, dan orang tua, tidak satu pun akan lolos. Jangan kira aku menggertak keluarga Long punya kekuatan untuk melakukan itu. Nada bicaranya mengandung kemarahan membara dan tekad membatu. Saat bicara, kekuatan dalam tubuhnya meledak bagaikan badai. Aura seorang raja bela diri tingkat puncak mengepul dari tubuhnya, menciptakan pusaran-pusaran energi yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Aura itu begitu kuat, mendominasi seluruh area. Meskipun dirinya telah kehilangan harapan untuk melangkah ke ranah martial lord, akumulasi pengalaman selama bertahun-tahun telah menjadikan kekuatannya berada di ujung tertinggi tingkat Martial King. Bahkan di seluruh sekte Overlord, hanya segelintir saja yang bisa menandingi kekuatan sejatinya. Namun, menghadapi aura mengerikan itu, ekspresi Wei Yi tetap datar. Bahkan, ia tersenyum. Senyuman yang dingin, menusuk, dan tanpa sedikit pun rasa takut. Tatapannya penuh dengan niat membunuh yang tak disembunyikan sedikit pun. Apa kau sedang mengancamku? Ucapnya dingin, bibir menyunggingkan senyum yang nyaris menghina. Klise sekali ancamanmu. Jujur saja aku tidak suka permainan semacam itu. Dengan suara ringan, pedang cenging muncul di tangan Wei Yi, lalu dengan satu ayunan cepat. Srek! Telinga kanan Dragon Wei terpenggal dan terbang ke udara. Cipratan darah memancar. Hahaha. Jeritan Dragon Wei memecah udara, menggema dengan kesakitan yang menggetarkan hati. Wei, kau cari mati! Bajingan kecil, lepaskan kakakku sekarang juga! Sentuh dia lagi, dan aku akan menguliti hidup-hidup tubuhmu! Teriakan dan makian membahana dari para anggota keluarga Long. Wajah mereka penuh kemarahan, tubuh gemetar oleh dorongan ingin bertindak. Tapi, meski amarah mereka menggelora, tak satu pun berani maju karena Dragon Wei masih berada dalam cengkeraman musuh. Terutama Long Qianli, ayah Dragon Wei. Wajahnya menegang, rahang mengeras, kedua tangan mengepal erat seperti hendak meremukan sesuatu. Tatapannya menusuk ke arah Wei Yi, penuh dendam dan keputusasaan. Namun semua ancaman dan makian itu, bagi Wei Yi, hanyalah suara-suara bising tak berarti. Ia memandangi Dragon Tianyun sambil tersenyum, ekspresinya bahkan lebih cerah dari sebelumnya, tetapi senyuman itu bukan kehangatan, melainkan sinis dan penuh tekanan. Senior Long, apa kau tadi mengatakan sesuatu? Ucap Wei Yi setenang permukaan danau. Maaf, aku kurang dengar. Bisakah kau ulangi sekali lagi? Tentu saja, sebelum kau bicara, tolong pikirkan matang-matang. Kadang,
sepatah kata bisa menentukan apakah semua orang akan pulang hidup-hidup atau tidak. Wajah Dragon Tianyun berubah sedikit saat mendengar kata-kata itu. Pupils matanya menyempit, dan nada bicaranya berubah menjadi lebih datar, namun mengandung makna dalam. Bagus, sangat bagus, Wei, kau memang luar biasa. Sayang sekali kau bukan anggota keluarga Long. Kalau kau lahir dalam garis keturunanku, aku akan mengorbankan apapun untuk mendorongmu naik ke puncak kekuasaan. Ucapan yang seolah memuji, namun sebenarnya mengandung ketegangan yang makin mendalam. Sebagai kepala keluarga Long sekaligus orang yang membuat klan mereka disegani di sekte Overlord, Dragon Tianyun memang layak disebut sebagai figur dominan. Meskipun Long Qianli juga berada di tingkat Martial King, namun tak bisa diandalkan. Long Sanfeng memang cukup berbakat, tapi telah menikah dan tidak lagi berada dalam lingkup kekuasaan keluarga. Generasi muda? Apalagi, tak ada satupun yang cukup layak. Itulah sebabnya, Dragon Tianyun yang meski telah tua, masih mempertahankan kendali penuh atas keluarga mereka. Dan kini, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia harus mengakui anak muda di hadapannya ini tidak bisa dipandang remeh. Wei memang penerus utama pilihanku. Dan satu-satunya peganganmu adalah dia. Kau kira dengan menahannya, kami akan menyerah dan membiarkanmu pergi? Tatapan Dragon Tianyun mulai berubah dingin. Sorot matanya seakan bisa menembus jiwa. Kau berharap kita sama-sama hancur, bukan? Tapi, apa perlu sejauh itu? Mendengar kalimat itu, hati Wei tiba-tiba terhantam firasat buruk. Apa yang dikatakan Dragon Tianyun memang benar-benar sesuai dengan rencananya. Wei sebenarnya tak berniat bertarung habis-habisan dengan keluarga Long setidaknya. Tidak sekarang. Strateginya adalah menunggu hingga ia menembus batas Martial King, lalu kembali dan membasmi keluarga Long seperti ia menghabisi keluarga Sun hingga benar-benar tuntas tanpa sisa. Tapi, Wei memang calon penerusku. Tapi selain dia, keluarga Long masih memiliki banyak anggota. Kalau dia mati, itu menyakitkan, tapi bukan akhir dari kami. Namun jika kau tetap hidup, aku merasa suatu saat nanti, klan kami akan benar-benar musnah di tanganmu. Jadi, kali ini, perhitunganmu salah, Wei. Dan pada saat itu juga, Dragon Tianyun mengangkat tangan, dan gemuruh menggelegar mengguncang pegunungan. Beberapa gunung di sekitar mereka bergetar hebat. Cahaya formasi sihir menyala di segala penjuru. Dalam sekejap, langit berubah, tertutupi oleh lapisan formasi raksasa. Aura formasi itu menyelimuti seluruh area. Tak satu orang pun bisa keluar dari dalamnya. Katanya dulu kau menjebak Sunflower Patriarch dengan formasi, lalu menghabisinya. Hari ini, aku akan menirumu. Kalau berani, bunuhlah cucuku. Tapi ingat, kecuali kau mampu membantai semua orang di sini, kau takkan keluar hidup-hidup. Tatapan Dragon Tianyun kini dipenuhi keputusan bulat. Ia tak sedang menggertak. Mendengar pernyataan tegas itu, para anggota keluarga Long pun tersentak kemudian menyadari bahwa itu adalah sinyal untuk mereka bersiap mengerahkan segalanya. Hanya dengan membunuh Wei, mereka bisa tetap hidup. Maka, tak ada lagi yang ragu. Setiap tatapan kini berubah menjadi tajam dan mematikan. Ini bukan sekadar urusan balas dendam, ini soal hidup dan mati. Luar biasa, tak heran kau disebut patriark keluarga Long. Wei mendecak kagum. Namun, kau terlalu menilai tinggi dirimu. Masa depan klan kalian kau pertaruhkan demi menangkapku? Cucu kandungmu sendiri kau korbankan? Kau kira aku takkan berani membunuhnya? Tatapan Wei menyempit. Tapi Dragon Tianyun hanya berkata, apa artinya satu nyawa dibandingkan keberlangsungan seluruh klan? Yang pasti, hari ini kau takkan bisa lolos. Kali ini, Wei sadar Dragon Tianyun takkan mundur satu langkah pun. Bukan karena kehilangan akal, melainkan karena ia telah melihat masa depan yang suram jika Wei dibiarkan hidup. Dengan bakat dan kecerdikan seperti ini, siapa yang bisa menghentikan Wei jika ia berkembang lebih jauh lagi?
Mungkin pada saat itu, Dragon Tianyun sudah mati karena usia tua, dan klan Long tak punya siapapun yang mampu membendungnya. Maka Wei harus mati hari ini. Sepertinya, meskipun tak ingin bertarung sampai mati, sekarang aku tak punya pilihan lain. Wei menghela napas panjang. Ia menatap Dragon Wei tawanan yang semula ia pikir bisa dijadikan jaminan hidup. Lalu, ia tersenyum dingin. Kupikir kau adalah tamang hidupku. Ternyata aku terlalu tinggi menilaimu. Kalau begitu, biar kuantar kau dulu ke akhirat. Jangan. Teriakan nyaring menggema. Namun Wei bergerak secepat kilat. Pedang bersinar, dan dalam sekejap, kepala Dragon Wei melayang tinggi ke udara. Darah menyembur dari leher yang terputus. Tubuhnya terjerembab tak bernyawa. Bewenu hahaha dia! Teriakan kemarahan meledak dari tenggorokan Dragon Tianyun. Meskipun ia telah siap secara mental, melihat cucu kandungnya tewas di depan mata tetap membuat matanya merah darah. Amarahnya meledak sepenuhnya. Puluhan anggota keluarga Long menyerbu Wei tanpa ragu sedikit pun, bagaikan gelombang kematian yang tak terbendung. Pertarungan berdarah pun dimulai. Bab 331, Pertarungan Maut Tanpa Ampun. Sebelum para prajurit